Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya taatimi para sesepuh, para ustadz, para kiai, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Lurah yang jauh-jauh dari kalian untuk bertemu dengan warganya di RT 4 RW 3 Perumahan Kalisegoro, Perumahan nomor Pak Kelurahan Sari Kalisegoro. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama-sama dalam acara halal bihalal penghabisan. Insyaallah penghabisan karena hari Ahad depan sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Idris dan juga Pak RT, warga perumahan itu kalau tidak menyelenggarakan acara seperti ini sulit ketemunya Pak. Karena itu kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk menyelenggarakan acara halal bihalal. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak besok di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita berkumpul dalam agenda halal bihalal. Itu artinya kita meneruskan tradisi yang khas Indonesia. Kapan hari ketika bertemu dengan Pak Rohani bersama jamaahnya, kita sudah mendiskusikan bahwa yang namanya halal bihalal itu tidak ada di tempat lain Pak. Di Arab, di Australia tempat Pak Rohani kuliah, di Amerika Serikat tidak ada. Kalau di Mertoyudan, di Kalisegoro, Pakintelan, Mamansari ada. Meskipun istilahnya halal bihalal sepertinya Arab ya, Arab. Tapi kalau di sini misalnya ada orang Arab, kemudian diajak ikut acara ini, misalnya Pak Rohani kan ngerti bahasa, hayya 'alal halal bihalal, hayya. Sepertinya bahasa hayya 'alal halal bihalal, tidak mudeng Pak. Ngertinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tetapi memang halal bihalal ini meskipun bukan tradisi Arab, tapi ruhnya sangat Islami. Ruhnya sangat Islami. Konon tradisi ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh. Kalau diarabkan halal bihalal itu ya artinya halal dengan halal, halalun bihalal, halal dengan halal. Menurut para ahli artinya tolabu halalin bitoriqin halal, mencari yang halal dengan jalan yang halal. Istilahnya Pak Lurah tadi saling maaf memaafkan, ngapuro ing ngapuro. Karena kita setelah ibadah 1 bulan kan dosa kita kepada Tuhan selesai, dia diputihkan seperti Pak Lurah memutihkan PBB Pak. Dosa kita diputihkan Pak, alhamdulillah. Tetapi itu dosa terhadap Tuhan, sementara terhadap sesama belum Pak. Gitu. Kita perlu mencari keikhlasan. Nah karena itu acara ini penting supaya kita saling mengikhlaskan hak-hak manusia. Ya, tetapi kalau ada hak yang sifatnya benda masih ada yang boleh. Kalau sesama tetangga ada hak-hak kebendaan, misalnya pernah pinjam atau pernah apa yang
ya itu harus diselesaikan. Tetapi yang bentet sifatnya dalam hal hubungan sikap, nah ini yang harus diklirkan. Karena namanya tetangga itu meskipun kita betul-betul menjaga, itu kan pasti ada bentetnya Pak, kan pasti ada bentetnya, baik kita itu sengaja maupun tidak disengaja, itu pasti ada bentetnya. Misalnya Pak Ahmad manasi mobil pagi-pagi, padahal Pak Zainuri misalnya, buat teman-teman Pak Zainuri namanya, buat teman-teman kamu tonton, nyuwun pangapunten Pak, kita ganti aja. Pak Faisal misalnya manasi mobil, ya, pagi-pagi mau tindak ke Magelang. Sementara Pak Zainuri sedang geram, berbeken telinganya. Nah itu kan sebenarnya ada hak yang terganggu, hak tetangga. Nah lewat halal bihalal ini menjadi media untuk mengklirkan itu, supaya ketika kita kapan-kapan menghadap Allah semua sudah selesai. Nah kalau kita perhatikan, mohon maaf Pak Rohani, kita sampai jam berapa? Satu SKS itu berarti sekitar berapa? 30-40 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mendengar halal bihalal, Bapak Ibu sambut pirsa. Semangat halal bihalal itu ada dua semangatnya. Pertama semangatnya adalah meneguhkan tali silaturahmi atau silaturahim. Kapan hari sudah kita sebut tali silaturahmi atau silaturahim. Ini dua istilah ini sering kita pakai. Kira-kira yang betul mana Pak? Silaturahim atau silaturahmi? Silaturahim Pak. Kenapa Pak? Ya. Oh iya, karena yang ada adalah Abdurrahim, bukan Abdurrahmi. Yang ada Abdurrahim, bukan Abdurrahmi. Jadi yang betul silaturahim, bukan silaturahmi. Terus. Jadi memang silaturahim dan silaturahmi itu maknanya sama. Bedanya kalau silaturahim itu bahasa Arab, dalilnya jelas. Ya, nas-nas sunnah terutama itu silaturahim. Tetapi silaturahmi juga benar, karena itu adalah hasil pengindonesiaan dari silaturahim. Kalau Bapak Ibu, nah ini kebetulan banyak yang warga UNES, jadi saya harus ngomongnya harus lebih akademik Pak supaya nyambung. Jadi silaturahmi kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia itu artinya tali persahabatan, tali persaudaraan, perseduluran. Jadi sifatnya lebih umum. Menyambung silaturahmi artinya menyambung tali persahabatan. Kawula sowan dhateng Pak RT, sowan dhateng Pak Lurah, sowan dhateng Pak Widodo, sowan dhateng Pak Wirawan, macam-macam. Sowan dhateng Prof Jazuli, itu menjaga silaturahmi. Ya, maknanya umum. Tetapi kalau silaturahim Pak, bahasa Arab, silatun itu artinya tali, rahim itu rahim. Jadi ibu-ibu kan punya rahim. Jadi silaturahim di dalam teks-teks sunnah, hadis-hadis Nabi itu maksudnya menjaga hubungan kekerabatan. Kita dengan orang tua, kita dengan sepupu, kita dengan paman, kita dengan pakde, kita dengan simbah, macam-macam, itu namanya silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Dan silaturahim ini penting. Kenapa? Nomor satu. Jadi ada empat alasan kenapa silaturahim itu penting. Pertama, karena silaturahim itu adalah perintah Allah, bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Kelihatannya kan sederhana. Kita mudik, sowan orang tua, sowan paman, sowan pakde, sepertinya itu tradisi biasa aja. Tidak ada nilai ibadah. Padahal ibadah.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ngendikan Pak Terus kalau bahasa Jawanya paring pangandikan. Beliau bersabda bahwa mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang ngaku iman Pak kepada Allah dan ngaku percaya kepada hari akhir, falyasil rahimah, hendaknya dia nyambung tali silaturahim. Ini perintah. Jadi ketika kita itu sowan ke Pak D, Bude, kalau orang tua itu biasa ya, maksudnya memang harus sowan ke Pak D, Bude, Pak Le, Simbah, itu artinya kita sedang menjalankan perintah agama. Dan itu ada maknanya, ada makna ibadah di sana. Jadi kita sering melihat hal-hal yang sifatnya duniawi tapi sebenarnya ibadah, seperti yang tadi sudah disebut singgung oleh Pak Rohani. Rasulullah pernah mengatakan ada banyak tindakan ya. Kam min amalin katakan yatasawwar bi surati a'malid dunya fayakunu min a'mal akhirah bi husnil niyah. Berapa saja tindakan manusia yang sifatnya duniawi, ada banyak perbuatan manusia yang sifatnya duniawi tapi menjadi amalan akhirat karena niatnya benar, niatnya bagus. Sebaliknya ada banyak amalan yang kelihatannya ukhrawi tapi menjadi amalan duniawi karena niatnya benar. Kam min amalin yatasawwar bi surati a'mal akhirah fayakun min a'malid dunya bisu'in niyah. Ada berapa banyak amal yang kelihatannya ukhrawi, ngaji, sholat, ceramah, tadarus, mungkin Pak ya, itu hanya menjadi amalan dunia karena niatnya kurang benar. Jadi koyo-yoe Pak dan ini akhirat, koyo-yoe, tapi niatnya kurang benar bukan akhirat dunia ini Pak. Tetapi sebaliknya berbagai macam amalan duniawi tetapi niatnya benar menjadi amalan akhirat. Contohnya membangun balai RT. Ini pesan sponsor Pak. Meneruskan dawuh Pak Lurah tadi ya Pak. Jadi kelihatannya membangun balai RT, digunggon arisan, digunggon les gitu Pak, digunggon pertemuan, kelihatannya duniawi, mungkin digunggon kumpul-kumpul karang-karungan, mungkin ya ono kepleke barang Pak. Ning ranggo duwe mboten ranggo duwe, mboten napa-napa keplek mboten ranggo duwe, mengakrabkan. Sepertinya itu amalan dunia Pak, tetapi karena peruntukannya untuk kebaikan, mendekatkan, itu menjadi amalan akhirat. Sehingga kalau kita menyumbang untuk balai RT, itu nilainya sama dengan menyumbang masjid napa niku Pak? Darussalam. Darussalam niku maknanipun rumah kedamaian. Kita pun kalau masuk ke balai RT damai, senang, tentrem, guyub, itu juga Darussalam second. Darussalam second Pak. Kalau Darussalam yang asli yang Arab ini nih. Tapi ini Darussalam second betul. Gitu. Bapak Ibu hari ini apa namanya orang genjerang-genjerang ya, ngamen ya, ngasih ya, niatnya baik, niatnya membantu, itu juga merupakan amal ibadah. Jadi kita melaksanakan halal bihalal ini kelihatannya program kerja RT Pak, kelihatannya program kerja RT, tetapi ini merupakan program kerja akhirat kalau niatnya benar. Niatnya apa? Kan itu tadi, meneguhkan semangat silaturahmi, menyambung persaudaraan, perseduluran, supaya antar tetangga ini tidak beda. Kan namanya rukun tetangga. Kalau tidak rukun bukan RT. Jadi RT itu kelihatannya birokratik. Ya.
kelihatannya birokratis, tapi sebenarnya rukun tetangga itu melaksanakan syariat Islam itu. Rukun tetangga, ngoten Pak Lurah. Jadi Pak Lurah ini merupakan kiai dalam pengertian seperti itu Pak. Bapak juga menjalankan perintah agama RT tetangga, termasuk Pak RT sekarang. RT senior itu juga menjalankan peran kenabian. Jadi Bapak Ibu, yang namanya nabi itu bukan sekedar pribadi yang kerjanya ceramah seperti ini. Tidak ada satu nabi pun yang tidak bergerak di masyarakat. Tidak ada satu nabi pun yang tidak dipaitu oleh masyarakat. Beberapa nabi bahkan dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Jadi kalau ada hadis mengatakan al ulama warahatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, ya ulama yang seperti itu, pejuang di masyarakat, membangun kebaikan. Wali-wali yang nggak kelihatan gitu. Kalau ini kan kelihatan kayak kopiah Pak, etok wong soleh, etok. Tapi masih banyak wali-wali, alim-alim yang tidak kelihatan, yang bergerak di masyarakat. Itulah alim-alim, para penerus para nabi. Pak Widodo membangun balai kesenian di mana Pak? Di Kepil. Itu kalau dia menjadi tempat itu menjadi tempat kebaikan jariah juga itu. Kalau Bapak sudah tidak ada, kan kita nggak tahu kapan kita meninggal Pak ya. Nggak mesti yang tua dulu. Kadang-kadang yang tua belakangan, kadang-kadang yang tua duluan, kadang-kadang yang muda belakangan. Tapi sebaliknya, kadang-kadang yang muda belakangan, yang tua duluan. Nggak mesti Pak. Jadi kita ini di dunia ini ya siap-siap saja lah istilahnya. Makanya kembali yang tadi, kita bersilaturahmi atau bersilaturahim itu kita lakukan pertama karena memang itu adalah perintah Tuhan, silaturahim atau silaturahim. Yang kedua, kita meneguhkan silaturahim atau silaturahmi. Kenapa? Karena memutus silaturahmi itu dosa. Termasuk salah satu di antara 10 dosa besar Pak. Silaturahim ya, silaturahim. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada dosa di dunia ini, tidak ada dosa yang hukumannya disegerakan di dunia, dan di akhirat disimpan untuk dihukumkan, kecuali satu, perbuatan zalim kepada sesama. Yang kedua, perbuatan memutus silaturahim. Enggak nyopo wong tua, enggak nyopo anak, enggak nyopo mbah, enggak nyopo paman, enggak nyopo sepupu. Itu hukumannya disegerakan di dunia dan di akhirat disimpan. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ora mlebu surga sapa wong sing medhot silaturahim. Terutama silaturahim ya, rahim. Kalau silaturahmi ada sendiri, tidak boleh antar sesama itu ora aro-aro selama 3 hari kan gitu. Itu aturannya. Tapi kalau rahim, kerabat nggak bisa Pak. Karena rahim itu ya Pak. Jadi memutus silaturahim entah itu karena alasan warisan, alasan apalah, macam-macam, loro ati. Rasulullah mengatakan ayat itu. Karena itu kita mudik, setiap hari raya mudik, kundur wonten dalem kumpul masing-masing, sowan orang tua, itu merupakan bagian dari perintah Tuhan untuk menjaga silaturahim. Itu yang kedua, kenapa kita mesti silaturahim. Yang ketiga, kenapa kita mesti menegakkan silaturahim atau silaturahmi, salah satunya melalui hal ini adalah karena manfaat silaturahmi itu banyak sekali. Rasulullah sendiri pernah bersabda, ya, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyub satalahu fi atharihi fal yasil rahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,
silaturahim atau silaturahmi. Kalau zaman sekarang ada WA yang lewat WA nyapa, ada kendaraan sowan langsung, itu bisa meluaskan rezeki Pak. Kalau memanjangkan umur gimana? Bisa nggak memanjangkan umur? Ada dua pendapat tentang Pak. Jadi silaturahmi memanjangkan umur itu maksudnya ada dua. Pertama yang memang umurnya dipanjangkan, ada sebagian ulama yang tadinya ditakdir 50 tambah sidik 50 perlu ulang misalnya, atau 60, 70. Tetapi pendapat yang lebih asqah kalau menurut saya ya, itu adalah dipanjangkan manfaat barokah umurnya. Barokah umurnya boleh jadi pendek Pak, tetapi manfaatnya terus menerus sampai ribuan tahun. Bapak Ibu pernah dengar nama ulama bernama Imam Ghazali? Nanti Imam Ghazali itu umurnya berapa Pak? Imam Ghazali beliau diangkat rektor tahun umur 33, meninggal umur 52, pendek. Meninggal tahun 1111. Kok apal ya Pak? 111. Berarti kalau sekarang sudah berapa tahun beliau meninggal? Udah lebih dari 1000 tahun ya. Sekarang 2022. Ngoten betul Pak, dari ngoten ya. 1000 tahun lah kira-kira. Tetapi sampai sekarang karya-karya beliau masih dibaca, diajar. Sehingga seakan-akan ketika kita membaca Ihya Ulumuddin atau mengajarkan Ihya Ulumuddin itu seperti beliau sedang mengajar kita. Itulah maknanya umur beliau dipanjangkan 1000 tahun. Para profesor, para doktor yang menulis buku-buku itu mungkin umurnya 50, 60, 70, 80. Tapi kalau mereka punya buku yang dibaca terus sampai murid 10-an tahun kemudian, ya berarti mereka umurnya panjang. Gitu. Jadi silaturahmi itu memanjangkan umur dalam pengertian yang demikian juga membantu kita memberkahkan hidup kita. Ya kan yang kita cari itu kan hidup berkah. Punya uang banyak bagus, jabatan tinggi bagus, ya. Bisnis lancar bagus, tetapi kan yang lebih bagus, lebih penting daripada itu semua adalah nilai barokahnya terus mengalir. Yang keempat, kenapa kita perlu silaturahmi? Karena menyambung silaturahmi itu merupakan amal yang utama. Rasulullah pernah menyabdakan ada tiga ada tiga makunna fihi hasabahullahu hisaban yasir. Ada tiga hal yang kalau tiga hal ini dilaksanakan, kita lakukan, itu hasabahullahu hisaban yasir. Allah akan menghisab kita dengan mudah, menghitung kita, nyekrining kita dengan mudah. Besok Pak, di hari kiamat ketika kita di screening, dihitung, dihisap, kan tidak ada yang bisa bantu kita Pak. Kalau sekarang kita ada masalah di kelurahan, saya bisa minta bantuan Pak Lurah, penguasa. Atau Bapak Ibu ketemu problem di jalan, kalau punya teman Pak Polisi mungkin bisa bantu. Tapi kalau di akhirat ketemu masalah ini nggak bisa Pak. Kita ingin dihisap, diuji dengan gampang. Kapan hari saya cerita dengan Pak Rohani, Pak, mahasiswa aja kalau sedang ujian skripsi itu ingin dihisap dengan gampang, ditanya dengan gampang Pak. Kita pun begitu, nggak peduli jenderal, nggak peduli gubernur, nggak peduli bupati, nggak peduli camat, nggak peduli Pak Lurah. Apalagi saya warga biasa, ketika berhadapan dengan Allah kita ingin dihisap dengan mudah. Iya kan Pak? Karena kita tahu dosa kita banyak, amal kita belum cukup, jadi kita ingin dihisap dengan mudah. Dan itu resepnya, kuncinya sudah dibisikin oleh Rasulullah. Kalau kamu mau dihisap dengan mudah, lakukan tiga hal ini. Wa adkhalahul jannah, dan kamu mesti dimasukkan surga. Apa itu? Satu, tu'ti man haramak, kata Rasulullah. Tu'ti man haram, engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi pada kamu.
Ini Rasulullah yang menyampaikan, bukan manusia biasa. Tu'ti man haramak, engkau memberi pada orang yang enggak mau memberi sama kamu. Misalnya kita dimusuhi orang yang enggak mau ngeter-ngeteri wae orang. Blok A nomor 1, 2, 3, 4 kabeh ditumi jajan. Ya, buko nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sing telu ora. Ngopo pernah memang mungkin pernah salah barangkali. Namanya manusia. Nah, kalau yang nomor 3 ini mau memberi kepada yang tadi tidak memberi, dia sudah memenuhi kriteria tu'ti man haram. Nomor 1. Berat nomor enteng ini Pak. Apa dia? Padahal ini kunci yang sudah dibisikkan oleh Rasulullah. Tapi gue pengen dihisap lancar, iki jawabannya. Kadang-kadang kita itu sudah tahu jawabannya, kita nggak mau melakukan. Misalnya rokok itu bisa menyebabkan kanker, impotensi, keguguran, tapi ya tetap ya. Ini tidak dengan maksud menurut saya Pak. Ini kata dokter Pak, buat kita saya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau. Ya saya misalnya paling gampang, mohon maaf saya. Olahraga itu penting ya Pak. Goes, badminton. Tahu saya, tahu. Tapi saya termasuk pribadi yang nggak suka olahraga. Jadi kuncinya sudah dikasih tahu, tapi saya tidak melakukan gitu. Sama seperti Rasulullah ngasih tahu kuncinya Mas, kuncinya Pak, gue tu'ti man haram. Nomor 1. Yang kedua kuncinya adalah wa ta'fu amman dzalama. Kamu memaafkan orang yang mendolimi. Wa ta'fu amman dzalama. Memaafkan yang mendolimi. Kita kalau didolimi orang, disalahi orang, nek perlu balas, nek perlu. Nek ra iso, sok nek ngono aku iso. Saiki aku urung dadi RT, sok nek aku wis RT, kowe njaluk tanda tangan kabeh tak wene. Normalnya gitu manusia. Saya bilang normalnya bukan sesuatu yang normal, tapi sifat manusiawi gitu. Tapi Rasulullah mengatakan kalau kita bisa memaafkan orang yang nyalai kita, bendeti kita, tadi kita mendapatkan tiket dihisab dengan mudah. Yang ketiga, watasil man qata'ak, engkau menyambung orang yang memutusmu. Menyambung orang yang memutusmu. Saya kira selama kita hidup dunia ini kadang-kadang kita mungkin ya pernah sekali 2 kali ketemu orang yang tidak suka. Kemudian nyopo wae ora gelem. Ketemu melengos, disopo bener wae. Mungkin pernah enggak? Mungkin pernah ya? Mungkin barangkali. Memang sakit hati kita atau kecewa lah kita. Tapi kata Rasul kalau kita mampu menyambung orang yang memutus kita dapat 1 poin. Kalau kita ikut-ikutan memutus, ya sama saja. Jadi ini 3 kunci yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa dihisab dengan mudah dan dimasukkan ke dalam surga dengan cara mudah. Karena Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan amal kebaikan kita sungguh tidak layak masuknya. Kenapa? Karena manusia itu memang tempatnya salah. Mana di antara kita yang tidak pernah bersalah atau berdosa? Tidak ada. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran tadi, Quran yang dibacakan oleh adinda 2 orang tadi itu, ciri orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Ciri orang bertakwa itu kalau dia melakukan kesalahan. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat Tuhan, ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lan mohon ampun. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ciri-ciri orang yang bertakwa seperti yang tadi disampaikan oleh dibacaan adik 2 tadi adalah alladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang kalau melakukan kesalahan mereka itu langsung ingat eling pangeran, ora diteruski,
wastaghfaru lidzunubihim, dan juga mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Satu lagi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, lan orang bulan balik. Ya ngoten Pak. Jadi salah ya salah, wis Gusti Allah nyuwun ngapura lan ora dibaleni. Ora. Saiki salah lakoni kesalahan maksiat, astagfirullah. Bisa ketemu lagi maksiat lagi, astagfirullah. Mau pokok astagfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Allah maaf. Bapak Ibu, itulah inti dari halal bihalal. Jadi kita berkumpul di sini itu nilainya adalah ibadah. Jadi kalau ada pengajian di sini Pak, ada pengajian betul Pak biasanya. Wonten nggih, maka di sini juga nilainya sama. Kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Rohani, Ustaz Idris, Ustaz Bambang Widianto. Tadi kan ada singgung tausiahnya dari Pak Bambang. Jadi ya saya keren-keren ini sebagai badan lah, sebagai iras-irus timun wungkuk. Kulo niki saya di timun wungkuk Pak. Sudah ada Ustaz Idris, Ustaz Rohani, Ustaz Lurah. Ini timun wungkuk tombo ibu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, apa yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat, menjadi kebaikan buat kita dan juga buat warga masyarakatnya ketika. Langsung doa ya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa barokah dan manfaat baik bagi dunia maupun akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.